Sekarang ini Enceladus bulan es Saturnus dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan baru saja mendeteksi unsur terakhir dari 6 unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya kehidupan, yaitu fosfor. Unsur yang paling langka ini ditemukan di lautan Enceladus. Unsur langka ini membantu menyuburkan tanah di bumi, tapi kadar mineral ini di lautan tersembunyi di bulan yang jauh itu kemungkinan 100-1000 kali lebih tinggi dibanding di lautan bumi. Ini mungkin karena lautan di Enceladus kaya akan karbonat mirip dengan air soda, dan air soda ini kemungkinan melarutkan fosfat di dalam batuan di Enceladus. Penemuan baru ini juga menandakan kalau di bulan es Saturnus lainnya seperti Titan, airnya juga mungkin mengandung fosfor. Kenapa para ilmuwan sangat antusias dengan mineral ini? Itu karena fosfat, senyawa yang mengandung fosfor yang merupakan komponen penting bagi kehidupan di bumi. DNA, RNA, dan membran sel mengandung fosfor, tapi di antara 6 unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, fosfor menjadi yang paling jarang ditemukan. Pada tahun 2004, wahana Cassini memasuki debu dari cincin terluar kedua Saturnus yang disebut cincin E. Cincin ini terdiri dari butiran-butiran es yang dilontarkan Enceladus. Dan ketika mempelajari butiran-butiran es ini menggunakan Cosmic Dust Analyzer milik Cassini, para peneliti berhasil mendeteksi fosfor. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 Saturnus. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berdiameter 505 km. Ukurannya cukup kecil untuk muat di Arizona. Kita harus mencobanya nih sekali-sekali. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para astronom menduga Enceladus hanyalah bola es yang membeku. Tapi kemudian, kejutan, para astronom melihat kumpulan partikel es dan uap air menyembur dari geyser di permukaan bulan ini. Jelas bahwa ada lautan luas di antara inti berbatu dan cangkang esnya. Para peneliti yang sama sebelumnya mendeteksi bahwa bulan Saturnus juga merupakan rumah bagi molekul organik yang kompleks. Awalnya para ilmuwan menduga fosfat bisa terperangkap di dalam inti batuan Enceladus dan benda langit serupa. Karena itu, hasil penelitian terbaru yang mengisyaratkan banyaknya fosfat di lautannya sangatlah mengejutkan. Para peneliti mengamati 305 butir es dari cincin es Saturnus dan mendapati 9 di antaranya mengandung fosfat. Hasil ini sangat jelas dan tidak diragukan. Ini sangat penting karena beberapa waktu lalu, fosfin, sebuah senyawa hidrogen dan fosfor, diyakini ada di awan Venus, tapi belum ada yang berhasil menemukan bukti untuk mendukung teori ini. Sedangkan di Enceladus, ini tidak ada perdebatan dan fosfat benar ada di sana. Para astronom menganggap Europa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Hal ini karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 hingga 161 km. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan ada semburan air yang keluar dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke angkasa. Tentu saja akan sangat sulit bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses area sedalam itu. Sisi baiknya, para ilmuwan telah memiliki beberapa bukti adanya kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat dengan permukaan Europa. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Ada 2 hal menarik dari temuan ini. Pertama, ini memperkuat kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan kedua, jika memang benar, ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan kehidupan jika memang ada. Selanjutnya ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Ukurannya lebih kecil dan gravitasinya lebih lemah dari bumi, tapi ia masih mengingatkan kita pada planet kita. Seperti halnya di bumi, nitrogen mendominasi atmosfernya. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang juga memiliki danau dan sungai. Badan-badan air ini tersusun dari hidrokarbon, metana, dan etana. Ada juga lautan air di bawah permukaan. Tapi letaknya sangat dalam dan belum ada yang tahu apakah lautan ini bersentuhan dengan sesuatu dari permukaan. Jika iya, air di lautan ini bisa menjadi penyokong kehidupan setelah bercampur dengan unsur kimia yang kompleks di permukaan.
Tapi Enceladus dan bulan-bulan es lainnya bukanlah satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin bisa atau pernah dihuni kehidupan. Pada tahun 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas metana di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan dan mengeluarkan gas. Akan tetapi para ilmuwan menduga metana di atmosfer Mars relatif stabil selama sekitar 300 tahun. Lalu pada tahun 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari model yang diperhitungkan para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa sih yang menghasilkan gas ini dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana mereka mungkin terlindung dari radiasi ganas yang berasal dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan menyimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin terjadi. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Wah, umur yang sangat panjang. Artinya jika memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaannya dengan mengebor tanah planet ini. Saat ini tidak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi suhu permukaan Mars mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, Mars benar-benar membeku. Tapi mungkin ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Jenis yang paling mungkin ditemukan dijuluki konensi bakteri karena sifatnya yang tangguh. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikannya. Jika tidak menemukan kehidupan di luar bumi di tata surya, kita mungkin bisa mencarinya di eksoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya tampak sangat menjanjikan loh. Eksoplanet yang paling dekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b, jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini para astronom mendapati bahwa planet ini lebih mirip bumi daripada dugaan awal. Ukurannya hanya 17% lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil daripada matahari. Proxima Centauri b berada di tengah-tengah zona layak huni bintangnya. Artinya ada kemungkinan air dalam wujud cair dan kehidupan ada di planet ini. Tampaknya eksoplanet ini terkunci pasang surut dengan bintang induknya karena hanya salah satu sisinya yang menghadap ke arah bintang dan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan. Para ilmuwan belum mengetahui apakah planet ini memiliki atmosfer. Planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan 1 kali orbit dalam waktu 11 hari bumi. Radiasi dari bintangnya mungkin menarik udara di planet tersebut. Jika demikian, Proxima Centauri b kemungkinan besar tidak memiliki air dalam wujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16,2 tahun cahaya dari bumi. Dalam skema kosmik, ini sangat dekat. Masa eksoplanet ini 5 kali lipat masa bumi dan berada lebih dekat dengan bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di planet ini hanya berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini merupakan katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dibanding matahari, Gliese 832c menerima cahaya dan panas yang sama dengan planet kita. Di saat yang sama, masih belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Planet ini mungkin memiliki atmosfer jauh lebih tebal yang menciptakan pemacuan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika sebuah planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya dibandingkan dengan panas yang dilepaskannya ke angkasa. Artinya, Gliese 832c lebih mungkin menyerupai Venus yang sangat panas daripada bumi yang relatif sejuk. Hei, ini bukan masalah buatku.